kita mau cerita-cerita ya. Yang pertama cerita bagaimana awalnya kita bisa bertemu. Sebenarnya nggak pernah sih cerita ke siapapun, kayak nggak pernah kita cerita ke siapa, kayak nggak pernah. Ya ini ya ceritanya, awalnya itu tahun 2022 teman-teman. Berarti itu berapa ya? 2002, sorry, 2002. Berarti itu adalah berapa belas tahun yang lalu ya. Itu bulan Desember kalau nggak salah. Saya tuh diajak teman untuk mengikuti sebuah kuliah gitu ya. Kuliah teologi untuk orang awam gitulah ya waktu itu. Karena saya lagi suntuk ya, habis masuk ke sebuah pekerjaan baru. Jadi itu saya selesai kuliah, terus masuk ke pekerjaan baru, dari mahasiswa menuju ke karyawan gitu loh teman-teman. Itu kan jet lag banget ya, jadi stres banget lah. Jadi kayaknya saya tuh ikutin kuliah tuh ya untuk refreshing sih, sebetulnya nggak terlalu gimana gitu ya. Nah waktu itu saya tuh lihat ini ya, kayaknya cuek banget atau orangnya, tapi ya wes nggak gitu toh, nggak anu lah, nggak ya sudah gitu aja, kalian ya udah. Nanti kita lihat dari sisinya dia ya. Desember dia inget apa enggak, aku nggak ngerti sih. Terus bulan sekitaran Maret ya kak salah ya. Iya Pak. Bulan apa Maret gitu ya. Saya waktu itu juga gitu ya. Kerjaan tuh lagi banyak-banyaknya dan kayaknya lebih ke pressure gitu lah, dengan pekerjaan yang bertumpuk dan deadline yang harus segera selesai. Waktu itu ada hari libur. Nah waktu itu saya sama teman saya lagi. Saya tuh ngeluh-ngeluh lah. Duh, aku kok sumpek sih gini nih ya, aku pengen refreshing lah mas. Terus dia tuh juga nyeplos aja langsung ngomong, mau ikut ah? Ikut apa? Ikut aja retreat keluarga di gerejaku. Apa temanya? Ya udah ikut aja, nggak ada temanya, udah ikut aja. Ya udah deh sebentar ya, aku pulang kerja tak jemput ya. Ya jemput, kita naik motor ya ke Batu ya. Iya wes ayo kayak gitu ya. Jadi ya pulang kerja ya tahu sendiri ya, orang pulang kerja tuh gimana. Udah langsung bawa baju dan sebagainya, ikut retreat karena untuk refreshing gitu. Jadi nggak ada alasan rohani apapun, hanya untuk refreshing ya. Sampai sana tuh udah malam dan acaranya sudah berlangsung gitu ya. Udah berlangsung. Habis itu ya udah terus kan udah duduk lihat gitu loh. Itu kan itu ada anak yang dulu waktu Desember tuh aku tahu bilang gitu ya. Oh berarti dia tuh anak gereja sini ya. Saya nggak ngerti kan ya. Akhirnya ya dia juga pengikut seperti saya lah, maksudnya mahasiswa yang ikut gitu aja. Tak pikir loh itu berarti ya gereja sini ya dia gitu. Aku nggak tahu juga ya, tak liatin deh. Aku pernah lihat anak ini sih. Tapi ya cuek aja, diem. Aku lagi sibuk dengan pemikiranku sendiri ya, karena lagi pusing kan dengan kehidupan gitu. Nah wes lah. Terus di situ ya aku cuek-cuek aja ya. Temanku itu yang ngajak aku tuh dia rapat lah apa, aku terus nggak tahu ya. Aku udah lemes lah dengan diriku sendiri. Aku duduk sendiri. Dia benar-benar menyendiri gitu. Emang nggak kenal siapa-siapa kan. Saya kenal tuh cuma teman saya itu, dan dia teman saya pun juga sibuk rapat sono rapat sini, nggak tahu lah. Akhirnya tidur sekamar sama orang yang kita nggak kenal sama sekali, bayangin. Jadi kita masuk ke kamar, kita nggak kenal sama sekali. Itu kamar itu ya, pokoknya isinya tuh ibu-ibu semua lah. Aku juga nggak tahu ya, aku ya dengan cueknya ya, dengan santainya gitu. Ada sih kayaknya temen satu orang aja yang aku kenal itu, dan dia sendiri juga sibuk ya dengan dirinya. Wes aku tidur dan nggak bisa tidurnya namanya tidak nyenyak ya. Besoknya ibadah pagi ya, ngantuk ya teman-teman ya, ngantuk, duduk deket temanku itu, aku ya diem aja, nggak kenal sama-sama ya. Tiba-tiba ada seseorang duduk di sebelahku. Itu bukan dia ya, bukan dia ini, temennya dia. Wawancara, nanya, cerewet sekali dia. Kamu di mana? Kamu ini, oh ya, udah capek. Aku sudah ngantuk ya, wes ini gak konsen ibadah. Mau ibadah, ini diajarin mau cerita. Aku iya, ini. Terus waktu ibadah, aku ya ikut aja ibadah ya. Ibadah sampai ngantuk-ngantuk, wes gak konsen. Udah ya, selesai kan. Habis itu acara bakar-bakar lah apa, aku yang ikut gak jelas lah. Wes gak ngerti aku, wes random lah besoknya. Ceritanya tuh random. Habis itu temanku kan istimewa mau pulang. Terus temanku bilang lagi, Dek,
"Entar yo, aku mau rapat lagi." Ya ampun, ini kok rapat-rapat terus sih. Temenku ini mah dia itu kayak pengurus gitu. Ya wes ya Kak rapat aja dulu. Kan nggak mungkin aku ninggal dia, aku apa maksudnya dia bisa aja sih apa pulang sama rombongan juga bisa, cuman aku tuh nggak enak, aku pengennya pulang sama dia juga. Ya wis gak apa wis tak tungguin aku bilang gitu. Ya udah ya, aku tuh nungguin sendirian lagi. Pokoknya aku tuh dari sendiri ke sendiri menuju sendiri, sendirian terus sendirian ya. Terus aku tuh duduk lemes, capek dan lain sebagainya. Udah gak konsen wis pokoknya. Menikmati sendiri. Ketawa-ketawa gak jelas. Terus kenal-kenal ambil teman-teman situ tapi ya ngomong-ngomong gak jelas. Nah, tiba-tiba dia nyamperin aku. Dia ya, dia nyamperin aku. Terus kita ngobrol lah. Wes, pokoknya wes si Allah lah ngobrol. Terus pokoknya heboh lah ngobrolnya. Wah. Nah, aku tuh tapi dia nggak terlalu cerewet gitu loh, nggak terlalu nyerang gitu kalau ngobrol mah biasa. Aku nggak tahu dia kenalin gimana ya. Tiba-tiba dia nyamperin aku. Aku juga nggak tahu itu gimana ya. Terus habis itu aku wes udah kayaknya oke nih kayak gitu ya. Jadi bahasanya pulang kan. Yaudah ya pulang ya pulang. Sebenarnya motornya dibawa aja. Maksudnya aku tuh disuruh ikut mobil mereka terus motorku dibawa ya enggak lah. Aku kan juga harus pakai motor itu untuk kerjaan dan lain sebagainya. Aku juga males repot ya udah nggak apa-apa aku naik motor aja. Naik motor berdua lagi. Tapi aku tuh ya tahu ya pada saat itu ya. Aku tuh itu kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu gitu ya. Lupa hari apa? ya. Hah? Sabtu ya. Sabtu ya nggak salahnya. Aku tuh kayak gini tok ya. Lihat aku cuma dalam kena. Aku tuh dalam hati tuh kayak gini tok. Kayaknya I cut you gitu loh. Aku tuh meyakini dia gitu ya. I cut you. Lihat ya. Tak tungguin ya. Minggu. Aku diem. Waktu aku belum ada HP ya. Jadi kita telepon rumah itu loh teman-teman. Terus tapi aku kayak gitu. Sabtu. Gak ada apa ya. Minggu. Itu sih belum ada apa-apa. Aku kayak diem gitu. Tak hitung aja, tak hitung. Wah, aku sudah cut you lah. Udah tak lock gitu loh. Minggu. Terus Senin ya. Tiba hari Selasa ya. Terus ibuku tuh suatu saat sore ya aku pulang kerja gitu terus ibuku tuh panggil aku, "Dek, Dek, ada telepon." "Ya, siapa temanmu?" Terus aku tuh ngangkat ya. "Halo? Halo, Hesti ya?" "Iya, ini Kak Ronald ya yang kemarin di gereja itu ya." Terus aku tuh tahu nggak, aku benar-benar waktu itu nggak kaget loh. Kenapa? Aku yakin dia masih telepon. Langsung batuk ya. Ya apa nih? Nggak tahu ya. Tapi emang itu aku loh. Jadi pada saat aku tuh lagi nih kok. Aku yakin pasti kamu akan telepon aku gitu loh. Nggak tahu gimana ya. Aku masih yakin. Kayaknya udah tahu gitu loh. Aku nggak ngerti juga kalau itu gimana. Cuman kayak gitu. Itu awal perkenalanku ya. Dia ketawa-ketawa sampai batuk-batuk. Ya, sekarang kita lihat dari sisi dia. Ya, sebentar ya. Belum tahu ya. Lupa aku belum tahu aku ya. Sekarang dari sisi apa ya? Apa pertama itu? Kenapa sih bahas tadi? Batuk. Batuk. Dahak. Sekarang dari sisi papa. Kalau dari sisi saya itu Pertamanya waktu apa? ya itu dari waktu pas di kelas ini ya. Jadi kita itu ikut kelas sekolah teologi kalau kaum awam ya. Judulnya apa tuh sebenarnya? Mesias dalam Perjanjian Lama. Mesias dalam Perjanjian Lama ya di situ. Jadi waktu pas lagi memperhatikan menyimak dosen yang menjelaskannya, nah kita biasa kalau misalnya ada murid-murid yang datang pasti kan noleh semua seperti itu. Kita lihat loh ini lagi. Oh iya oke. Ya ada namanya kan kontak batin itu ya. Jadi yang tidak tahu ya memang sudah rencana yang maha kuasa kan. Jadi kamu ingat gak sih ketemu aku Desember itu? masih ingat di Batu kali dia. Bukan, sing di kuliah itu loh. Oh iya masih ingat aku. Ya itu ya seperti itu. Jadi memang ada
korelasi yang tidak langsung antara persekutuan, pembinaan di kampus, kemudian komunitas sel, maksudnya itu di dalam kita itu biasanya kan ada sel grup, ada KTB untuk kita bertumbuh bersama. Nah itu dia momen-momen yang ada di situlah yang membuat kita bisa bertemu. Ya, nah itu memang syarat ya, syarat untuk bagaimana kita ingin membangun sebuah relasi yang serius. Kalau saya sih sebenarnya memang karena ada satu tempat di mana kita bertumbuh dan pembinaannya bagus, secara holistik menanamkan kita untuk bertanggung jawab jadi seorang suami yang baik, sebagai kepala rumah tangga yang baik. Ya, saya bersyukur bahwa kita sudah dibekali dasar itu, sehingga ya Enggak, waktu yang Desember itu loh. Sorry. Yang Maret itu loh, kok kamu tiba-tiba nyamperin aku gitu loh. Kamu tahu nih aku kapan itu? Waktu ibadah awal itu atau waktu memang akhir mau pulang itu aku nungguin temenku itu. iya kita kan lagi nunggu temanmu pas pulang. Terus kamu gak lama ngomong orang. Karena dia tuh mungkin seorang lah ya, orangnya tuh kan kayak gimana? Ada orang tuh disamperin gitu loh. Kan orang yang cuek lah maksudnya. Beda sama saya. Saya kan lebih diam. Saya orangnya selalu sangat perhatian Ya, kepada dia- semua orang. Bukan masalah tebar pesona ya. Kebiasaan saya memang dari kecil kayak gitu. Jadi kalau ada orang Memperhatikan sendirian orang itu lain. didatengin gitu. Jadi melihat itu kayak orang kasihan aja. Kalau ada orang sendiri Kamu lihat kasihan. aku waktu itu, terus hari gitu kamu lihatnya kayak kasihan. Terus Iya mungkin itu. Terus. Terus. Nah, kita samperin, tanya, ngobrol, ternyata ya asik ya, nyambung ya. Oh ya, pemikiran kayak gini ya. Nah itu jadi ya antara pemikiran bisa diajak diskusi, debat juga kan. Ya itu yang menjadi faktor apa ya, ketertarikan saya. Ya itu aja. Ya itu 2003. Iya bener lah. 2003 ya. Akhirnya 2008 menikah. Terus sebetulnya agak sulit sih memang hubungan kita. Banyak hal diperdebatkan gitu. Jadi banyak hal yang harus diperbincangkan mendalam ya gitu ya. Jadi agak kesulitan gitu. Aku heran kok tiba-tiba menikah. Ya bukan begitu ya, maksudnya banyak hal lah yang sulit gitu kan, gak semudah itu. Banyak ya faktor, nanti kapan-kapan aja cerita. Itu berapa ya, kita menjalani masa pengenalan tuh 5 tahun ya? Ya kan sampai menikah tuh 5 tahun lah. 5 tahun ya? Aku tuh menikah umur 27. Saya juga pas 27 kami. Gak tahu tulit atau too early, gak tahu ya. Pokoknya udah itu waktunya. Ya beda lah. Tuh, terus Waktu itu kondisinya menikah, saya masih kerja di Surabaya, PP ke Malang. Malang Surabaya tuh 3 jam waktu itu. Jadi akhirnya kita ambil rumah itu ya, di Mondoroko. Untuk memperpendek itu. Memperpendek jarak itu, jadi supaya mama ini kan di Yamaha, saya di Surabaya, kita ketemunya di Singosari, tengah-tengah. Cuman dia ini kayaknya rezekinya itu kayaknya apa ya? Kayak enteng gitu loh. Saya lulus kuliah langsung kerja kayak gitu tuh loh. Saya nggak sulit-sulit gitu. Ya udah kerja, terus mau pindah ke Malang, pindah kayak gitu. Maksudnya ya emang beberapa kali sih nyari, maksudnya untuk tahapan pindah dari Malang dari Surabaya ke Malang itu juga perlu waktu ya. Cuma nggak sampai 2 tahun, 2 tahun nggak sih? Nggak sampai. Ya, pokoknya hampir lah. Hampir 2 tahun. Kayak apa? Dia di Surabaya tuh kayaknya hampir 2 tahun, terus kayaknya dia pindah ke Malang itu kayaknya
wawancara itu dulu 3 kayaknya, 3 tempat ya. 3 tempat dan tempat yang keempat kayaknya langsung dapet gitu. Mesti Di cuma Gresik, Mojokerto. enggak yang di Malang. Yang di Lawang, yang di Oh. Pagak, Iya. terus yang di Yamaha. Kan? Yang di itu. Panjen iya. ke sana itu. Gue Pagak, terus yang batu ATK itu 4. Oh ya banyak sih, sekitaran 5 lah. 4 4 lah. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Tapi ya wes tuh 4 jalan ya. Gitu ya, jalan-jalan lah. Terus sebelum 2 tahun nih, waktu 2 tahun enggak salah ya. Ya bersamaan tuh lah. Oh sekarang kita tanya aja ya, saya dan papa ya. Momen yang paling berat dalam pernikahan yang 16 tahun ini. Menyatukan persepsi. Enggak momen apalah, kejadian apa gitu loh. Itu kejadian apa yang kayaknya paling berat? Nggak ada ya, bro. Nggak ada ya? Emang Berat semua lah. Enggak sih. Kayak papa tadi dalam hal menyatukan persepsi ya. Jadi hal-hal yang berat itu. Tapi momen yang berat kayaknya papa bilang enggak. Itu buat ke gereja loh dek celananya. Kalau Ya wes. Kalau saya tuh momen yang paling berat itu yang membuat saya tuh rethinking terus ya kayak stres gitu ya. Stres berat cuman tapi ya sudah. Ya sudah gitu loh ya. Waktu itu saya dinasihatin sama orang tua saya. Udah lah maksudnya masalahnya itu nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Waktu itu adalah ketika saya itu pindah kerja ya dari Yamaha ke tempat kerja yang baru ini setelah ikuti tes gitu ya. Dan papa itu juga tes juga gitu loh. Tesnya tuh di Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun. Kabupaten bukan Pangkalan apa gitulah ya. Gitu. Yang membuat dia tuh mesti ke tempat itu tuh lebih dari sekali kan 2 kali apa 2 kali lah kayak gitu lah 2 kali 3 kali ya lah mungkin dari pihak orang tua kan ya pengen anaknya itu yang terbaik ya betul nggak ya kan berarti itu juga mengusahakan mendukung ya bagus juga sih. Nah di sisi lain saya waktu itu kayaknya anak baru lahir ya. Jadi menginjak 2 tahun pernikahan. Memang pernikahan yang paling berat itu 5 tahun ya. 5 tahun pernikahan pertama itu berat. Dari sisi persepsi juga mungkin kesulitan. Dari sisi ekonomi juga masih belum mapan. Tapi ya kayak gitu. Jadi saya merasa apa ya? Kayak kalau misalnya dia keterima di sana ya udah akan terpisah gitu. Sebenarnya saya nggak suka dengan hal itu, tapi orang tua saya itu waktu itu menasehati kalau itu pun terjadi itu nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu yang terbaik buat papa gitu. Tuh, karena kan itu harapannya orang tuanya papa ya. Dan orang tua itu kan pasti ingin yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi karena orang tua saya menasehati kayak gitu, saya tuh agak rilis ya. Ya udah deh nggak apa-apa ya mesti gimana gitu. Ya udah. Di tengah perjalanan jadi saya tuh ujian, dia juga ujian gitu. Ujian terus akhirnya ada pengumuman sayanya lulus, dia masih ujian lagi gitu. Dan kayaknya memang mau diteruskan ujiannya gitu. Kayak situlah karena memang pengen begitu dan orang tua juga mendukung, mendorong juga. Gitu ya, walaupun akhirnya jalan Tuhan, papa nggak lanjut ujiannya di sana karena terhenti ya, nggak lanjut ujiannya. Ya udah ya akhirnya papa kerja Surabaya gitu dan akhirnya bisa pindah di Malang gitu. Tapi satu momen itu yang kayaknya memang berat. Saya menguji saya gimana saya gitu ya gimana gitu itu agak berat itu sih. Kalau yang lain sih ya berat-berat aja ya, misalnya kayak waktu anak sakit itu ya juga berat gitu ya. Itu ya waktu anak sakit itu berat. Yang agak berat
nggak tahu ya aku ya. Aku nggak ngerti sih, soalnya yang sering mau meninggalkan rumah itu saya ya teman-teman ya. Karena saya kan kerja-kerja luar kota dalam waktu 4 hari, terus balik lagi pulang 2 hari, 4 hari lagi pergi kayak gitu. Aku nggak tahu sih itu berat nggak buat bapak. Kadang kala, tapi karena ada anak-anak ini ya itu yang menguatkan. Gitu ya, jadi beratnya beda-beda ya. Hmm. Kalau saya, ya tadi beratnya waktu itu, waktu anak sakit. Nah, kalau papa beratnya untuk menyamakan persepsi dan ketika saya pergi-pergi gitu ya. Tapi kayak terbiasa nggak sih, Mbak? Atau juga ketika aku mau pergi lagi kok, lah kok pergi lagi tuh? Ya Atau udah kadang biasa? kadang kala ada kayak gitu, perasaan-perasaan kayak gitu ada. Tapi papa ini mendukung ya, mendukung karir saya gitu. Jadi ketika saya pergi kerja luar kota itu papa itu mendukung ya, nggak pernah sekalipun itu kayak memberatkan atau berarti atau gandoli atau nahan saya gitu. Kamu nggak usah berangkat itu nggak pernah ya. Biasanya malah papa tuh akan bilang bahwa udah berangkat. Kalau misalnya saya tuh karena ada gentar gitu ya, karena kadang-kadang saya juga capek atau takut berangkat sendirian atau grogi atau macam-macam lah ya. Papa tuh selalu menguatkan saya ya. Kata-katanya tuh biasanya adalah berangkat saja anak-anak sama saya gitu ya. Nggak tahu di rumah modelnya kayak apa, nggak ngerti ya. Yang penting dia tuh garanti berangkat saja anak-anak sama saya. Itu kata-kata yang cukup menenteramkan ya. Ya, puji Tuhan ada orang tua saya yang juga bisa bantu lah apa gitu ya. Walaupun memang sebagian besar harus papa yang handle. Nah, gitulah seputar cerita-cerita 16 tahun pernikahan yang antara pacarannya sedikit aja ya di depan, yang di tengah belum. Nanti kapan-kapan ya kalau kita punya keberanian untuk bicara, ya nanti kita bicara. Tapi sekarang masih segini dulu untuk sharing gitu. Semoga bisa apa ya menjadi inspirasi buat teman-teman gitu ya. Semoga ya kalau nggak jadi inspirasi ya nggak apa-apa wis ya, cerita-cerita aja atau ya cuman buat santai-santai aja ya. Itu sih. Kalau hal yang paling saya kagumi dari papa itu ya, dia tuh mau belajar gitu ya. Kemudian punya usaha untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru dan tuntutan-tuntutan yang baru gitu ya. Karena setelah 10 tahun berapa ya? 15 tahun menikah lah ya, itu maksudnya kelihatan gitu, maksudnya papa yang 15 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu udah jauh berbeda. Nah, kalau biasanya ada orang bilang gini, sederhana tapi nggak semua orang bisa. Nah, itu adalah papa yang sekarang. Hal yang dulu memang dia nggak bisa lakukan, tapi sekarang ya dia bisa lakukan kan. Betul, dia bisa melakukan tuh bukan karena dia tiba-tiba bisa gitu, enggak. Dia berjuang untuk bisa melakukan gitu. Karena sebetulnya mungkin apa ya nggak gitu ya. Ya pengennya sih yang ya gitulah, tapi papa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk papa sendiri, untuk mama, buat keluarga juga. Itu yang saya kagumi dari dia. Gak tahu ya, kalau aku tuh ada yang dikagumi nggak dari papa, kalau nggak tahu. Gak ada kayak. Ya kagumi itu karena masaknya mantap. Nah, dari situ masak mantap, punya keterampilan, cepat lalu adaptasi, orasi, seorang orator yang baik ini. Nah, tuh. Pemikirannya cemerlang lah. Gitu. Ya. Saya sebenarnya nggak pinter masak ya teman-teman ya. Tapi selama 16 tahun menikah, ketika saya masak, itu nggak pernah ada masakan yang maksudnya papa itu bilang gak enak, gak bisa dimakan, tuh nggak ada. Jadi ketika saya makan, dia selalu makan. Ketika saya masak, dia tuh selalu makan gitu loh. Dengan lahapnya gitu loh. Jadi otomatis karena dia mau makan semua masakan saya, otomatis saya kan lebih semangat lagi ya untuk masak. Saya lebih semangat lagi. Nggak tahu tuh enak atau nggak enak ya. Nah itu mungkin menurut versinya papa itu enak ya. Tapi ya belum tentu menurut versinya. Nah ya nggak tahu ya. Jadi saya tuh masak terus karena kita tuh apa ya, misalnya papa dan anak-anak tuh seneng makan gitu loh.
makan terus. Jadi ya saya masak terus, masak sebanyak-banyaknya pun ya kan habis gitu. Akan di apa ya, akan dinikmati, akan dimakan gitu loh. Jadi ya saya ya yang penting masak, nggak tahu enak, nggak tahu nggak enak tuh pasti enak, nggak mungkin tuh nggak enak gitu. Jadi nggak tahu ya saya tahu. Tapi katanya papa enak. Ya, ya mungkin ya. Ya wes gitu ya teman-teman ya. Kayaknya cukup deh ceritanya ini sampai di sini dulu ya. Untuk ya kita bikin vlog ini, ya cerita ini untuk menandai ya 16 tahun pernikahan kita gitu ya. Nggak, ini kan YouTube-nya udah berapa tahun ya? 2 tahun ya? Nah, 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Anniversary ke-15 kita juga nggak bikin. Dan ini ke-16 kita bikin ya. Kita nggak tahu ya sampai kapan kita bikin YouTube atau sampai nanti kita usia berapa ya nggak tahu ya. Atau Apakah YouTube-nya seperti apa kan kita YouTube-nya nggak mungkin ngerti. berbeda, kita nggak ngerti ya. Hmm. Gitu ya. Tapi ya ini untuk penanda masa ya untuk freezing moment gitu. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih udah dukung. Terima kasih untuk 524 subscriber. Kok banyak amat. Terima kasih ya. Padahal kita mohon maaf kalau vlognya kurang bagus ya. Vlognya ya begini-begini aja gitu ya. Tapi semoga bisa menghibur teman-teman, bisa kalau bisa sih jadi inspirasi ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya buat hiburan aja ya. Kita juga bisa sharing-sharing dan nanti kalau misalnya anak cucu kita ngelihat vlog ini mungkin ya nggak tahu ya besok teknologinya seperti apa ketika kita punya cucu dia bisa tahu gitu. Oh pernah begini ya. Oke teman-teman terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya. Dadah. Ya.